Episode 78. Gadis kecil untuk Presdir. Kecurigaan Dahlia terbukti benar. Karena esok paginya, pukul 5:30 pagi, tiba-tiba bel pintu apartemen Aurora kembali berbunyi. Siapa ya? Apa mungkin manajer aku? Aurora yang sudah mandi subuh-subuh karena akan syuting bertanya heran. Dahlia yang sedang memasak di dapur mengangkat bahu tidak tahu. Aurora akhirnya membuka pintu sambil menggosok rambutnya yang basah dengan handuk. Kok kamu tumben datangnya pagi-pagi banget, aku kan belum. Aurora melotot saat melihat Ren sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar. What? Kamu ngapain kesini lagi? Ren tidak mempedulikan Aurora karena ia langsung menyelonong masuk begitu saja. Lelaki itu langsung berjalan ke arah Dahlia yang sedang fokus memotong bawang. Sayang, kamu masak apa pagi-pagi begini? Tanya Ren yang membuat Dahlia terlonjak. Hal itu membuat pisau yang ia pegang meleset dan mengiris sedikit ujung tangannya. Au! Dahlia mengibaskan tangan kirinya yang terasa perih. Ren melempar barang belanjaan yang ia bawa dan langsung menghampiri Dahlia. Astaga, sayang. Kamu nggak apa-apa. Laki-laki itu meraih tangan Dahlia dan terbelalak karena ada darah di ujung jari kekasihnya. Ya ampun, kita harus ke dokter sayang. Nggak usah lebay deh. Dahlia melepaskan tangannya dari Ren. Ini cuma luka kecil. Dahlia kemudian melangkah menuju wastafel cuci piring dan mencuci ujung jarinya dengan air bersih. Sementara itu Ren masih mengikutinya dengan wajah panik. Tapi itu kalau dibiarkan akan berbahaya sayang, bisa-bisa kamu kena tetanus. Ren masih mencoba membujuk. Astaga Ren. Nggak usah berlebihan deh. Nih ada obat merah sama plester. Aurora mengambil kotak P3K dari lemari. Lagian Dahlia jadi terluka begitu kan gara-gara kamu. Ren merebut kotak P3K dari tangan Aurora dan langsung mengeluarkan obat merah. Ia kemudian meraih tangan Dahlia lagi dengan maksud mengobati. Aku bisa sendiri Ren, tolak Dahlia. Tapi Ren tidak membiarkannya begitu saja. Iya, aku tahu kamu bisa. Tapi aku nggak mau kamu melakukannya sendiri. Ren mulai mengoleskan obat merah pada luka Dahlia dan memasangkan plester. Pada akhirnya Dahlia hanya bisa pasrah dan membiarkan saja Ren melakukannya. Duh, pagi-pagi udah dapat asupan bucin. Aurora melipat tangannya di depan dada. Ren, kamu tuh nggak ada kerjaan apa gimana sih? Kenapa jam 5:30 udah nongol di sini? Itu karena aku mengkhawatirkan calon istriku. Aku takut kamu akan menyiksa Dahlia di sini. Buktinya, pagi-pagi begini kamu sudah suruh dia masak, Ren berkata sambil menatap wajah Dahlia. Dahlia memutar bola matanya jengah. Sembarangan kalau bicara. Aku nggak pernah ya menyiksa Dahlia. Dahlia masak pagi-pagi begini karena inisiatifnya sendiri. Seru Aurora tidak terima. Iya Ren, kamu jangan nyalahin Aurora. Aku memang ingin membuatkan dia sarapan sebagai ucapan terima kasih. Tukas Dahlia membela Aurora. Oh gitu ya sayang. Coba kalau kamu tinggal di apartemenku, aku pasti nggak akan membiarkan kamu masak sarapan. Biar aku aja yang masak. Ren terus-terusan menatap wajah Dahlia sampai gadis itu merasa risih dan mendorong tubuh lelaki itu. Kamu pulang sana, ujarnya kesal. Iya, sana pulang. Usir Aurora. Kamu tahu nggak sih sekarang kamu lagi di mana? Kamu tuh ada di rumah artis papan atas Indonesia, bisa-bisanya kamu seenaknya masuk ke sini.
Benar-benar nggak bisa dibiarin. Ternyata keamanan gedung ini nggak begitu bagus. Aurora kemudian mengambil ponsel dan menelepon layanan gedung. Halo, security. Saya punya tamu nggak diundang. Tolong diusir sekarang juga. Meski sudah diusir begitu, Ren tetap tak bergeming. Lelaki itu malah terus mengekori Dahlia yang hendak masuk ke kamar. Sayang, apa di sini tidur kamu nyaman? Apa Aurora memperlakukan kamu dengan baik? Apa kamu makan dengan benar? Kenapa wajah kamu kelihatan lebih tirus dari kemarin? Ren terus memberondong Dahlia dengan pertanyaan. Ren, Dahlia menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Ren dengan kesal. Aku mau ke kamar mandi, kamu mau ikut juga? Boleh. Tanya Ren dengan wajah berharap, membuat Dahlia langsung menoyor kening lelaki itu. Cowok gila. Teriak Dahlia sambil menutup pintu kamar mandi dari dalam. Sementara itu Ren langsung menghela napas kecewa, tapi tidak beranjak dari depan kamar mandi. Persis seperti anjing yang menunggu majikannya. Aurora yang melihat kelakuan mantan pacarnya itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Tak berselang lama, bel pintu apartemen Aurora kembali berbunyi. Ternyata itu adalah dua security yang tadi dihubungi Aurora. Itu Pak. Aurora menunjuk Ren sambil berseru senang. Itu dia orang asing yang masuk ke apartemen saya seenaknya. Dua security dengan badan kekar itu lantas menghampiri Ren. Ren masih santai-santai aja dan tetap tak bergeming dari tempatnya. Tak disangka, setelah melihat Ren, dua security itu malah langsung menundukkan kepala hormat. Entah mereka membicarakan apa dengan Ren, yang jelas tak berselang lama dua pria itu membalikkan badan dan kembali menghadap Aurora. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian diam saja? Itu orang asingnya silahkan diusir. Aurora berkata heran. Dua security itu saling berpandangan bingung. Maaf Bu, tapi beliau ini bukan orang asing. Beliau juga termasuk penghuni gedung ini, bahkan beliau adalah pemilik saham terbesar di sini. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa mengusir beliau begitu saja. What? Aurora makin melotot. Ren, sejak kapan kamu membeli saham gedung ini? Kemarin, jawab Ren santai. Aku bahkan beli apartemen tepat di depan apartemen kamu. Gila. Aurora menepuk keningnya sendiri. Duh, Dahlia, kasihan banget deh kamu. Kasihan kenapa Aurora? Dahlia yang baru keluar dari kamar mandi bertanya heran, menghela napas panjang saat melihat Ren masih berdiri di depan kamar mandi. Kamu belum pulang juga. Nih orang benar-benar udah sinting. Aurora menunjuk-nunjuk Ren. Masa dia beli apartemen tepat di depan apartemen ini? Nggak cuma itu, dia bahkan sampai beli saham gedung ini. Reaksi Dahlia sama terkejutnya seperti Aurora. Langsung menoleh ke arah Ren. Benar apa yang dikatakan Aurora? Ren menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kalau perlu, aku nggak cuma beli saham gedung ini. Aku bahkan bisa mengalihkan kepemilikan gedung ini menjadi milik kamu sayang. Astaga. Dahlia lagi-lagi hanya bisa menghela napas panjang. Seharusnya Dahlia tahu kalau seorang Ren pasti bisa melakukan itu. Kalau kamu sudah bosan tinggal di sini, kamu bisa pindah ke apartemenku. Kamar di sana jauh lebih bagus dari tempat ini. Heh, memangnya apa yang salah dari tempatku? Hah? Aurora berseru tidak terima. Aku menyewa desainer mahal untuk mendekorasi ruangan ini tahu. Yah, aku yakin sih desainerku jauh lebih mahal dari milikmu, Ren berkata sombong. Kamu, Aurora, ini sudah hampir jam 6.
kamu nggak siap-siap. Dahlia yang berdiri di tengah-tengah mereka merasa gendang telinganya akan pecah kalau perdebatan mereka tidak segera berakhir. Jadilah ia mengingatkan jadwal Aurora untuk mengalihkan topik. Oh iya, ya ampun, gara-gara kamu, hih. Aurora menunjuk Ren dengan kesal sebelum ia masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap. Dahlia menghela napas lega karena akhirnya adu bacot dua mantan pacar itu tidak berlanjut. Sayang. Sial, Dahlia lupa kalau masalah sebenarnya ada di sini. Pulang yuk. Kalau nggak mau pulang, kamu pindah ke tempatku aja ya. Dahlia menghela napas panjang. Dia tahu tidak bisa terus-menerus marah pada Ren. Apalagi setelah melihat betapa besarnya effort laki-laki itu untuk menjelaskan semuanya. Kalau gitu, aku ada satu syarat, Dahlia berkata dengan nada serius. Wajah Ren langsung menegang. Syarat apa sayang? Aku mau bertemu teman-teman kamu. Aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri apakah yang kamu katakan sungguhan atau hanya akal-akalan kamu saja. Ren langsung menganggukkan kepalanya. Oke sayang, aku akan langsung menghubungi mereka untuk bertemu hari ini. Tapi jangan bilang kalau ada aku, ucap Dahlia lagi. Siapa tahu kamu sudah bersekongkol sama mereka. Oke baby. Whatever you want, I will do. Episode 79. Menepati janjinya dengan Dahlia, Ren langsung menghubungi Theo, Rafis dan Danu untuk mengajak bertemu. Tentu saja tanpa mengatakan bahwa Dahlia akan ikut bersamanya. Dahlia ikut mengawasi saat Ren menghubungi mereka lewat grup chat. Memastikan lelaki itu benar-benar menepati ucapannya. Bagaimana sayang? Sudah kan? Ren menunjukkan layar ponselnya pada Dahlia. Dahlia hanya melihat sambil melipat tangannya di depan dada. Kamu masih belum memaafkan aku. Kita lihat saja nanti, ucap Dahlia cuek. Sekarang, pulang sana, Dahlia beranjak dari sofa, tapi Ren menahan tangannya. Aku lapar sayang, Ren mulai mengeluarkan akal bulusnya. Ya belilah. Kamu beli gedung aja bisa masa beli sarapan nggak bisa. Sarapan di luar nggak enak, Ren berucap manja. Aku mau makan sarapan bikinan kamu. Bukannya tadi kamu bilang di depan Aurora kalau nggak akan nyuruh aku bikin sarapan. Dahlia mengangkat sebelah alisnya. Kalau gitu, aku masakin ya. Kamu pasti juga belum sarapan kan? Ren tersenyum sumringah dan sudah siap pergi menuju dapur. Dahlia menghela napas panjang dan menarik lelaki itu untuk kembali duduk. Stop. Kamu diam di sini. Jangan kemana-mana. Sergahnya sambil menghentakkan kaki menuju dapur. Ia khawatir kalau Ren yang memasak, dapur apartemen Aurora bisa hancur. Siap sayang, Ren tersenyum lebar. Tapi tentu saja ia tak menurut. Bukannya diam di tempat, lelaki itu malah berjalan mengekori Dahlia. Meskipun kesal, Dahlia akhirnya melanjutkan memasak sarapan. Ia berusaha mengabaikan Ren yang terus membuntutinya sambil menatapnya lekat-lekat. Tapi, lama-lama ia kesal juga dengan sikap Ren. Ren, duduk diam atau nggak jadi aku bikinin sarapan. Ancamnya. Ren langsung mengerucutkan bibir, tapi ia akhirnya menurut dan duduk di kursi meja makan yang tak jauh dari sana. Setelah memastikan lelaki itu duduk tenang, Dahlia akhirnya bisa leluasa melanjutkan masak. Sementara itu fokus Ren jadi teralihkan pada telepon yang masuk. Sepertinya urusan pekerjaan. Ren mengangkat telepon dan mulai berbicara dengan nada serius, membahas masalah bisnis yang cukup penting. Dahlia mencuri dengar sebagian percakapan Ren sambil terus memasak,
dan diam-diam merasa sedikit kagum melihat sisi profesional dari lelaki itu. Beberapa menit kemudian, sarapan pun siap. Dahlia meletakkan piring berisi makanan di atas meja makan dan berkata pada Ren yang masih sibuk di telepon. "Nih," ucapnya singkat. "Makasih sayang." Ren tersenyum sekilas dan melanjutkan pembicaraannya di telepon. Dahlia terpaksa duduk menunggu sambil memperhatikan lelaki itu. Sial, kenapa Ren kelihatan seksi banget kalau sedang mode serius begitu? Batin Dahlia. Tapi cepat-cepat ia palingkan wajahnya ke samping saat Ren menatapnya. Jangan sampai ketahuan kalau dia sedang mengagumi lelaki itu. "Kamu masak apa sayang?" Ren menyimpan ponselnya setelah telepon ditutup. "Wah, wanginya enak banget." Dahlia berdecih. Kadang-kadang Ren memang sikapnya terlalu berlebihan. Padahal dia cuma masak nasi goreng sederhana, tapi reaksi lelaki itu seolah melihat hasil masakan chef bintang 5. "Ya ampun sayang, rasanya luar biasa banget. Ini sih kamu bisa langsung buka restoran." Astaga, Dahlia jadi merasa gerah. Ia akhirnya beranjak dari kursi, tapi Ren kembali menahan lengannya. "Kamu mau kemana?" tanya Ren dengan mata membulat dan mulut mengunyah nasi goreng. "Mandi. Kamu nggak mungkin mau ikut kan? Udah, kamu habisin itu nasi gorengnya, terus pulang sana. Bukannya kamu punya banyak kerjaan. Aku mau pulang setelah nungguin kamu selesai mandi." "Hah? Ngapain? Aku bukan anak kecil yang kalau mandi masih perlu ditungguin, kali. Ya mana kita tahu apa yang terjadi di dalam sana kan? Gimana kalau kamu tiba-tiba kepleset dan gak ada orang di sini yang nolongin kamu?" Ren lagi-lagi berkilah. Dahlia akhirnya hanya bisa pasrah dan membiarkan saja Ren mau berbuat apa, lalu melanjutkan aktivitas mandinya. Gawat, Dahlia menepuk jidat setelah beberapa saat baru menyadari kebodohannya sendiri. "Kenapa aku nggak bawa baju ganti?" Dahlia menatap nanar bajunya yang sudah terlanjur basah di mesin cuci. Bagaimana ini? Tidak mungkin dia akan minta Ren mengambilkan baju kan? Tapi kalau dia keluar hanya menggunakan handuk saja lebih tidak mungkin. Apalagi sepertinya dia tadi membiarkan pintu kamar terbuka. Sudah pasti saat keluar nanti, Ren yang berada di meja makan akan melihatnya. Dahlia berpikir lama. "Sayang." Terdengar suara Ren dari luar. "Kamu kok lama banget mandinya? Nggak ada apa-apa kan?" "Duh," Dahlia mengeluh dalam hati. "Ren," ucapnya kemudian. "Ya, ada apa sayang? Boleh aku minta tolong?" "Minta tolong apa? Aku akan lakukan apapun." Bukan sesuatu yang susah kok. Aku cuma mau kamu balik badan dan memejamkan mata." "Hah? Kenapa? Kenapa aku harus melakukan itu?" Terdengar nada heran dari suara Renem. "Udah, nurut aja kenapa sih?" sergah Dahlia. "Cepetan." Oke. Meskipun bingung, Ren akhirnya menuruti ucapan Dahlia. Ia membalikkan badan dan memejamkan mata. "Udah nih. Bener ya?" Dahlia membuka pintu kamar mandi dan mengintip sedikit. Benar saja. Tampak lelaki itu sedang duduk membelakanginya. Dengan langkah cepat, Dahlia bergegas menuju pintu kamar untuk menutupnya. Tapi memang dasar sial, kakinya yang basah membuatnya terpeleset saat menyentuh lantai yang licin. Gedubrak. Dahlia terjatuh tepat di depan pintu kamar. "Sayang." Refleks, Ren membuka mata dan menoleh ke arah Dahlia. Matanya terbelalak melihat kekasihnya itu sudah dalam posisi tengkurap dengan hanya menggunakan handuk saja. "Jangan lihat."
teriak Dahlia. Aku kan udah suruh kamu merem. Ren sontak memejamkan matanya lagi. Sorry, sayang, aku nggak bermaksud buat ngeliat. Tetapi, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah sana kamu cepetan pulang. Dahlia berteriak kesal dan menutup pintu kamar kencang-kencang. Brak. Siangnya, Theo, Rafis dan Danu menunggu di kafe tempat janjian mereka dengan Ren. Wajah ketiga lelaki tampan itu cukup tegang. Saking tegangnya, mereka sampai tak memperdulikan pandangan para wanita di sekitar mereka yang mengagumi keindahan ciptaan Tuhan itu. Padahal biasanya ketiga laki-laki ini, terutama Rafis, sangat suka tebar pesona pada wanita manapun. Pokoknya, lo harus minta maaf sama Ren, tegas Theo kepada Danu. Semua ini terjadi gara-gara mulut ember lo. Danu hanya mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Gue nggak tahu kalau ternyata Ren serius sama cewek itu. Ya lo itu gila sih Nu. Masa lo nggak bisa lihat situasi sih? Mana malam itu ada Melisa pula. Duh, makin hancur deh. Rafis menggelengkan kepalanya. Pokoknya gue nggak mau ngelerai lagi ya kalau Ren ngajak lo adu jotos. Lo atasin sendiri, lanjutnya lagi. Danu hanya terdiam dengan kepala masih tertunduk. Luka bekas jotosan Ren masih belum hilang sepenuhnya dari wajah, dan ia harus rela jika Ren akan menghajarnya lagi. Lagi pula itu memang salahnya. Itu Ren. Theo langsung duduk tegang. Rafis dan Danu juga langsung menegakkan badan mereka. Tapi pandangan mereka langsung teralihkan saat melihat kedatangan lelaki itu bersama Dahlia. Belum hilang rasa terkejut mereka, ketiga sahabat Ren itu semakin dibuat terbelalak saat melihat Ren menarik salah satu kursi dan mempersilahkan Dahlia duduk. Sementara itu Ren memilih untuk berdiri dan meminta seorang pelayan membawakan kursi tambahan untuknya. Theo, Rafis dan Danu sontak saling berpandangan. Sejak kapan Ren menjadi segitu perhatiannya dengan wanita? Seingat mereka, bahkan dengan Melisa dulu, Ren tidak pernah repot-repot melakukan itu. Jadi, Dahlia menyilangkan kaki dan melipat tangan di depan dada, memulai percakapan tanpa memperdulikan tatapan heran mereka bertiga. Siapa yang akan menjelaskan duluan? Episode 80. Lagi-lagi, Theo, Rafis dan Danu hanya bisa saling berpandangan. Mereka heran karena sikap Dahlia yang berbeda 180 derajat dari yang terakhir kali mereka lihat. Mereka kira Dahlia seperti gadis-gadis polos yang mudah tertipu, tapi nyatanya sekarang pacar Ren itu terlihat galak sekali. Kenapa kalian bengong? Pacar gue nanyain tuh. Ren menjentikkan jari di depan teman-temannya sambil berdecak kesal. Sementara itu Dahlia masih terus memberikan tatapan mautnya pada mereka bertiga. Lo duluan deh yang ngomong, Rafis menyenggol Danu. Kan lo yang bikin salah, bisiknya lagi. Kenapa cuma gue? Kan yang ada di sana nggak cuma gue waktu itu, Danu berkilah. Entah kenapa menghadapi Dahlia terasa jauh lebih menakutkan ketimbang adu jotos dengan Ren. Hello. Dahlia melambaikan tangannya. Kenapa bisik-bisik deh? Masih ada aku loh di sini. Theo, Rafis dan Danu berdeham sejenak. Begini, Dahlia, kami mau minta maaf soal kejadian malam itu. Theo terpaksa menjadi tumbal yang bicara pertama kali. Sebenarnya, taruhan yang kami buat waktu itu hanya untuk main-main saja. Kami tidak pernah menganggapnya serius. Oh ya, tapi sepertinya Melisa menganggapnya betulan tuh. Dahlia tak mau kalah.
Buktinya dia masih pede banget mengakui akan balikan sama Ren di depan aku. Tidak hanya mereka bertiga, Ren juga ikut menelan ludah. Lelaki itu kemudian membuat tanda pada matanya, seolah berkata pada ketiga temannya itu, "Ayo cepetan jelasin." Sebenarnya itu salah gue, Danu akhirnya buka suara. Gue yang udah kasih tahu soal taruhan itu sama Melissa. Sekarang semua mata tertuju pada Danu yang berkata takut-takut. Gue malu buat mengakuinya, tapi sebenarnya gue udah suka sama Melissa sejak lama. Theo, Rafis dan Ren terbelalak mendengar pengakuan yang tak disangka-sangka itu. Jujur, gue cemburu waktu Ren jadian sama Melissa. Apalagi kayaknya Melissa bucin banget sama Ren. Melissa sering curhat ke gue kalau Ren itu sering cuekin dia, makanya dia minta putus dan nikah sama cowok lain. Tapi ternyata suaminya itu sering main tangan, jadilah dia curhat ke gue dan nangis-nangis bilang nyesel ninggalin Ren. Terus kenapa lo malah bilang soal taruhan itu? Ren bertanya tidak sabar. Ren, dengerin dulu, dia belum selesai bicara. Dahlia melotot, yang membuat Ren langsung menutup mulutnya. Interaksi mereka jelas membuat tiga laki-laki itu menjadi speechless. Kenapa seorang Narendra Atmaja nurut banget sama cewek itu? Yah, karena gue masih ada rasa sama Melissa, gue nawarin diri buat gantiin posisi suaminya. Gue ungkapin perasaan gue. Tapi Melissa bilang dia cuma nganggep gue sebagai sahabat, dan selamanya nggak akan berubah. Dia justru mohon-mohon sama gue buat bikin dia balikan sama Ren. Karena gue kasihan, jadi gue ceritain soal taruhan itu biar dia nggak ngerasa sedih lagi. Buset, lo jadi cowok kok mau-maunya dibego-begoin sama Melissa. Itu adalah komentar pertama yang dilontarkan Theo. Lo sadar nggak sih kalau lo tuh cuma jadi second choice-nya dia? Ya gue sadar. Tapi gue udah terlanjur cinta sama dia. Jadi gue ngerasa, kalau gue nggak bisa ngerebut hatinya, setidaknya gue berguna buat dia. Gue nggak ngangka kalau yang gue lakuin itu adalah keputusan bodoh, Danu menundukkan kepalanya. Nggak cuma bodoh, tapi tolol. Idiot. Olok Ren kesal. Ia kemudian melirik ke arah Dahlia yang masih terdiam di tempatnya. Sayang, jadi sekarang kamu sudah dengar semuanya kan? Sekarang kamu percaya sama aku kan? Dahlia tidak berkata apapun dan hanya bergumam saja. Ren jadi panik dan langsung memberikan kode kepada tiga sahabatnya itu untuk membantu. Dahlia, kita berani bersumpah deh. Lo itu nggak ada hubungannya sama taruhan kita. Emang kita yang bego karena bikin taruhan-taruhan nggak jelas itu. Yah, meskipun yang dilakuin Danu lebih bego sih. Tapi sumpah, kita benar-benar nggak ada niatan buat mempermainkan lo. Rafis berusaha membujuk. Ia tunjukkan pesona wajah tampannya yang imut. Dahlia sampai terpesona sejenak melihat wajah sahabat Ren yang tak kalah tampan itu. Lo ngapain tebar pesona sama cewek gue? Ren sontak menutupi mata Dahlia dengan kedua tangannya. Sayang, jangan dilihat. Wajah dia itu menipu. Dia cuma pura-pura polos. Aslinya dia itu penjahat kelamin. Astaga, lo kok tega sih ngomong begitu? Gue nggak pernah ya maksa cewek buat tidur sama gue. Justru mereka yang sering maksa gue buat makek mereka. Kilah Rafis. Mata Dahlia langsung terbelalak mendengar perkataan itu. Astaga, ternyata benar nggak boleh menilai seseorang dari wajahnya saja. Lo kalau ngomong disaring dong. Kali ini Ren gantian menutup telinga Dahlia. Sayang,
Jangan didengerin ya omongan dia. Dahlia sudah keburu menatap curiga Ren. Jangan-jangan kamu juga. Enggak. Ren menggeleng dengan cepat. Begini-begini aku masih perjoko sayang. Aku masih Virxjin. Aku cuma mau kasih keperjokoanku sama kamu. Ren berkata setengah berteriak sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Buset, Theo, Rafis dan Danu tak bisa menahan rasa geli mereka. Too much information gak sih? Udah Ren, gak usah dilanjutin, malu dilihat orang. Dahlia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tampak perhatian pengunjung kafe tertuju ke meja mereka. Ini semua gara-gara teriakan Ren barusan. Habisnya nanti kamu nggak percaya lagi sama aku. Ren memajukan bisbir. Sepertinya lelaki itu lebih peduli dengan reputasinya di depan Dahlia ketimbang di depan orang-orang. Iya, aku percaya. Dahlia memaksa Ren mengalihkan tatapannya. Ia merasa risih karena laki-laki itu sedari tadi terus menatap ke arahnya. Jadi sekarang kamu maafin aku kan? Ren masih menatap Dahlia penuh harap. Belum, ucap Dahlia yang membuat Ren langsung terlihat kecewa. Aku harus ketemu satu orang lagi. Siapa? Ren bertanya-tanya. Melissa. Wajah keempat pria tampan itu kembali tegang. Ren, ayo kita ketemu. Send location. Bisbir sintal gadis itu langsung melengkung ke atas. Dengan cepat ia bangkit dari posisinya yang semula tengkurap, membuat terapis yang semula memijit badannya langsung menghentikan aktivitasnya. Gue tahu kalau lo bakalan ngubungin gue Ren, Melissa tersenyum kesenangan. Dengan cepat, Melissa mengetikkan jari lentiknya pada keyboard ponsel untuk membalas pesan itu. Oke baby. Melissa tersenyum puas. Ia yakin sekali kalau Ren masih mencintainya seperti dulu. Jelas saja, dirinya adalah seorang supermodel dengan kecantikan luar biasa. Mana mungkin Ren akan melepaskannya begitu saja. Maaf Bu, bisa kita teruskan lagi? Terapis wanita itu bertanya lembut. Babu-babu. Lo kira gue emak lo? Dasar, nggak sopan banget. Bentak Melissa, kemudian ia melangkah keluar dari ruangan itu sambil menghentakkan kakinya kesal. Namun, saat sudah di luar, wanita itu lantas menghubungi seseorang dengan ponselnya. Halo. Iya mbak, ini gue Melissa. Gue mau booking salon lo dong. Pastikan, malam ini gue kelihatan lebih cantik dari biasanya.